Oke, mungkin untuk sesi pertama ini saya akan menjelaskan terkait Python for Spatial Data yang mungkin akan membantu teman-teman ketika memilih topik untuk proyek ke depannya. Harapannya sih seperti itu ya. Oke, lalu untuk outline-nya sendiri, saya akan menjelaskan terkait apa itu semacam spatial data, terkait definisinya, lalu format-format yang biasa dipakai, lalu contoh-contohnya sama spesifik datanya yaitu remote sensing yang biasanya dipakai atau digunakan untuk pengolahan buat anak-anak MIK gitu. Lalu selain itu juga menjelaskan terkait analisis, processing, dan modeling di spatial data, terkait biasanya tasnya itu apa aja, lalu approach yang biasa digunakan itu apa aja juga, lalu flow diagramnya, lalu yang ketiga itu terkait source dan challenges-nya, baik dari segi dataset, sifat dari resources-nya, apakah open atau tidak, atau perlu request, lalu tools-tools yang bisa kita gunakan, dan challenge-nya. Dan yang terakhir itu terkait hands-on dengan Python dan Google Earth Engine. Oke. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan contoh-contoh aplikasi yang ada di tangkapan layar. Ada LinkedIn, lalu ada Google Maps, ada Twitter, ada Grab, ada BMKG application gitu. Nah, mungkin teman-teman lihat gak suatu kesamaan dari banyak aplikasi ini apa? Apakah ada yang mau jawab? Pakai chatbox boleh, pakai chatbox. Random aja nggak apa sih? Biasanya Oke, menggunakan ini data geospasial atau GPS. oke, hampir benar. Cuman spesifiknya belum ketangkep. Oke, ada yang di chat. Lokasi. Ya, mendekati juga tapi kurang spesifik. Oke, tapi sebenarnya udah hampir mendekati dengan jawabannya ya. Jadi tuh kalau kita lihat tuh semuanya butuh koordinat, ya kan? Contohnya di LinkedIn itu ketika kita mau search suatu job gitu ya. Oh, saya tuh pingin ambil job yang di daerah Jakarta gitu. Nah, ketika kita lihat di URL-nya, itu biasanya ada semacam geo ID bla 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 gitu. Nah, itu biasanya adalah suatu code eh, encoding dari longitude ataupun latitude yang merupakan suatu part dari koordinat, ya kan? Begitu juga dengan di Gmaps, lalu di Twitter kita juga bisa ngelakuin search based on koordinat juga. Begitu pula untuk Grab, ketika kita biasanya mau menuju ke suatu tempat, itu kan kita harus tahu titik awal dan titik tujuannya kan. Nah, itu sebenarnya di dalam aplikasi Grab itu dia udah tahu koordinatnya itu di mana aja. Nah, yang terakhir ini agak lebih berbeda gitu ya, karena contoh di aplikasi BMKG itu kan ada peringatan gempa bumi ya. Nah, itu datanya sedikit berbeda, cuman masih part of dari geographic system gitu. Jadi selain koordinat dia punya data lain untuk ngeproses, untuk memberikan suatu respon ketika terjadi gempa di suatu tempat kayak gitu. Oke. Ya, semuanya sebenarnya pakai spatial data gitu. Nah, jadi apa sih spatial data itu? Jadi spatial data itu bisa didefinisikan sebagai suatu informasi yang merujuk ke suatu lokasi ataupun berbagai objek dan fitur geografi yang saling berelasi. Nah, ini biasanya disimpan dalam bentuk koordinat ataupun topografi gitu. Jadi yang udah dijelasin tadi sama yang udah dijawab sama teman-teman ya, kayak lokasi, something koordinat gitu, itu merupakan spatial data. Selain itu juga ada definisi terkait semua lokasi yang ada di bumi yang bisa diproyeksikan itu itu juga termasuk dari spatial data. Lalu apapun yang di mapping itu juga termasuk spatial data kayak gitu. Nah, ini contoh gambaran dari
spasial data, ada yang bentuknya sebagai region, ada yang berupa titik, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih spasial data ini sangat penting, walaupun cukup underrated gitu ya? Kayak misalkan kalau di computer science itu kan kebanyakan orang-orang prefernya pakai data citra atau data teks ataupun yang lain. Tapi sebenarnya spatial data ini cukup powerful karena ini tuh ada di mana aja gitu. Bisa diimplementasikan di mana aja dan sangat penting. Bisa di Maps, ada di sosial media, lalu ada di government apps, lalu selain itu juga ada informasi yang banyak banget dan itu nggak hanya terkait koordinat juga, tapi bisa berupa cuaca, lalu topografi seperti altitude, lalu demografi information, lalu juga informasi ini tuh bisa membantu kita nentuin bagaimana perubahan uh, climate dan uh, area-area urban kayak gitu dan tutupan lahan. Terus juga spatial data itu bisa bantu kita dalam mengambil keputusan yang real time gitu. Jadi spatial data itu ada satu source yang dia bisa digunakan secara real time. Nah, ini umumnya biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sifatnya kritikal gitu. Contohnya adalah flood, earthquake, forest fires. Itu tuh perlu direspon dengan cepat kan. Jadi kita butuh spasial data untuk menentukan lokasi-lokasi yang butuh penanganan gitu. Selain itu juga di bidang transportasi dan logistik itu cukup penting, sangat penting malah. Terutama di delivery service kayak Grab, Shopee, dan lain sebagainya itu butuh untuk tahu gimana proses penentuan jalan secara tepat agar nanti barang-barang yang diinginkan oleh customer itu bisa sampai ke tempatnya kayak gitu. Selain itu juga sekarang banyak banget orang-orang mulai eh, mengambil data spasial itu untuk mengambil eh, suatu pendekatan yang predictive analytics gitu. Karena bisa dilakukan automation menggunakan machine learning ataupun AI application yang lain kayak gitu. Contohnya kayak flood forecasting, lalu climate modeling, ataupun yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya spatial data itu digunakan dan bagaimana itu bisa terbentuk gitu. Jadi spatial data itu semua source-nya itu ada di bumi. Jadi biasanya data-data ini tuh diproyeksikan dari bentuk 3D-nya. Kita tahu kalau bumi itu kan bentuknya 3D kayak eh, bola gitu kan ya. Nah, eh, kadang kita agak kesulitan untuk merepresentasikannya dalam bentuk 3D-nya gitu. Nah, maka dari itu biasanya kita bentuk ke dalam 2D-nya dalam diagram Cartesius gitu. Karena bisa disimbolkan dalam koordinat X dan Y gitu. Longitude dan latitude-nya kayak gitu. Nah, data-data tersebut akan direpresentasikan dalam geocoding, georeferencing, dan map projection. Dan lokasi-lokasi tersebut biasanya didefinisikan dalam coordinate reference system atau CRS, yang mana base-nya itu dari bentuk 3D-nya bumi, yang nantinya bakal diproyeksikan ke 2D-nya gitu. Nah, itu juga dipengaruhi dalam menentukan datumnya. Nah, datum itu bisa didefinisikan sebagai ukuran ataupun bentuk serta posisi dari si bumi itu terhadap titik yang dijadikan acuan untuk proyeksi kayak gitu. Nah, contohnya tuh kayak di situ ya, ada namanya CRS WGS 84. Itu tuh eh, titiknya ada di tengah dan dia tuh menggunakan pendekatan yang spheroid. Jadi kayak ya based on dari bentuk bumi yang kayak bola itu. Jadi nanti proyeksinya itu kayak bentuk keliling dari bolanya kayak gitu. Jadi kan kayak silinder gitu kan. Nah, nanti bisa kita cek aja. Jadi sebenarnya banyak banget bentuk datumnya. Nah,
Tadi kan udah disebutin kalau representasi geospasial tuh bisa bentuk dalam georeferencing, map projection ataupun geocoding ya. Nah, eh, jadi kalau georeferencing tuh akan meng-align-kan semua spasial data ke real world koordinatnya dalam CRS. Sedangkan kalau map projection itu kita coba untuk mentransformasikan 3D bentuk bumi ke dalam 2D-nya sehingga kita tuh bisa melakukan analisis yang lebih mudah gitu. Jadi instead of kita kayak ngelihat contohnya kalau penerbangan itu kan kalau kita ngelihat di layar yang udah disediain sama airlines-nya gitu kan kadang bentuknya itu kan melengkung kan. Karena itu tuh contoh ketika kita mencoba ngebalikinnya ke dalam bentuk 3D-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita balikin ke 2D-nya, bisa jadi jarak titik awal dan tujuan dari si pesawat itu sebenarnya garis lurus gitu. Cuma karena terjadi perubahan proyeksi, makanya dia jadi melengkung. Nah, itu contoh dari perubahan map projection kayak gitu. Nah, ketiga komponen itu sangat penting untuk melakukan positioning dan eh, penampilan dalam mappingnya kayak gitu. Sedangkan ada namanya geocoding itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita punya proyeksi, oh ini ada lokasi A, terus kita coba cek ternyata koordinatnya itu misalkan di C, D. Nah itu namanya geocoding. Jadi georeferensi sama geocoding itu agak kayak reverse. Seperti itu. Nah ini contoh dari projection yang biasa kita pakai, namanya Mercator. Yang dimana dia based on bentuk buminya, lalu kita coba proyeksikan dalam bentuk kelilingnya. Jadi kita dapat eh, bentuk proyeksinya berupa persegi panjang kayak gitu. Nah, selanjutnya ada spatial data format. Nah, spatial data itu formatnya banyak banget. Ada yang pakai vektor. Jadi vektor ini biasanya representasi dalam bentuk tabular, tapi bisa diproyeksikan dalam suatu objek. Jadi vektor itu bisa berupa poin, bisa berupa region, bisa berupa line. Dan ketika teman-teman ngeklik nanti, sebenarnya itu tuh isinya juga data-data gitu. Nah, biasanya bisa dipakai di web map ataupun GIS. Contohnya nanti bisa pakai QGIS untuk penampilan vektornya gitu. Terus ada data tabular, ini juga biasanya merupakan translasi dari suatu koordinat gitu dari bentuk vektornya yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi biasanya vektor sama tabular itu saling berkaitan kayak gitu. Terus ada data raster atau image. Nah, ini biasanya dari citra satelit itu nanti bakal di-convert ke dalam suatu bentuk yang bisa kita simpan dan kita lihat dengan mata gitu. Jadi eh, ini udah nggak bisa diedit karena udah disimpan dalam bentuk image kan. Dan biasanya itu dia nggak menyimpan suatu informasi yang kayak tabular dan vektor gini, jadi georeferensinya itu harus dilakukan di awal kayak gitu. Nah, contoh dari raster atau image itu biasanya pakai data remote sensing. Nah, remote sensing ini biasanya itu digunakan untuk menangkap suatu permukaan bumi gitu kan. Nah, karena kebutuhannya itu banyak banget. Biasanya kita ingin menganalisis untuk land use, terus deforestation, lalu disaster-disaster yang mungkin muncul di bumi. Nah, itu kita biasanya butuh suatu sensor untuk menangkap itu. Nah, biasanya itu berupa sensor satelit atau sensor-sensor yang lain untuk menghasilkan informasi tersebut kayak gitu. Sehingga dalam bentuk foto dan lain sebagainya. Nah, untuk resolusi remote sensing image itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi ada yang namanya spatial resolution. Ini tuh base-nya berdasarkan pixel size dari si image itu sebagai keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada spectral resolution. Ini based on dari wavelengths yang di-record oleh si sensor. Biasanya ini contohnya kayak multispectral resolusi ya. Jadi kayak nanti bakal
ada banyak band dan itu bisa merepresentasikan banyak hal atau informasi gitu. Jadi misalkan kayak multispektral di Sentinel-2 B4 itu misalkan mengenesikan eh, warna merah kayak gitu. Terus ada juga temporal resolution ini yang eh, me- mengambil berdasarkan time-nya. Jadi kita misalkan mau memprediksi banjir gitu kan. Nah, instead of kita ambil datanya day to day, biasanya orang-orang itu bakal ambil pre-float eh, sebelum sebelum itu terjadi, maksudnya sebelum banjir itu terjadi dan setelah banjir itu terjadi. Jadi mereka ambil range temporalnya misalnya kayak dari 2022 sampai 2023, terus berikutnya cuma 2025 gitu. Jadi kita asumsinya area yang kita jadikan referensi utama itu di 2024. Jadi harus ada pre dan postnya. Itu contoh temporal resolusi yang sifatnya harus diakumulasikan kayak gitu. Terus ada namanya radiometric resolution. Ini berdasarkan discrete signal yang direkam oleh si sensor kayak gitu. Jadi ini tuh biasanya kayak 4 bit sama 8 bit itu pasti nanti eh, sense of misalkan kalau diubah ke dalam bentuk rasternya itu bakal berbeda gitu. Contohnya kayak di slide kayak gitu. Nah, ini contoh remote sensing images yang teman-teman bisa lakuin analisis nanti di GEE. Jadi ada data Landsat, ada Sentinel, ada MODIS, ada Terrain gitu. Kayak gitu sih. Selanjutnya terkait eh, analisis prosesing dan modeling. Nah, general task-nya itu biasanya kalau kita ngomongin pakai eh, computer science eh, purpose gitu ya. Biasanya kita general task-nya jadi melakukan klasifikasi di mana kita misalkan punya data nih, data misalkan data Sentinel-2 gitu kan. Nah, kita mau coba ngelakuin klasifikasi land cover, water areas, deforestation ataupun forest fires. Nah, nanti tinggal nentuin klasifikasinya nanti bakal binary atau multi class gitu. Kalau binary kan contohnya misalkan kayak oh ini area banjir atau enggak. Nah, itu contoh binary classification. Cuma kalau case kayak gitu tuh enaknya jatuhnya maksudnya nanti ke segmentasi gitu kan. Cuman kalau misalkan deforestasi misal kayak mau nentuin area si misalkan di hutan Kalimantan itu kan banyak banget penebangan. Nah, case-nya misalkan yang diketahui itu biasanya penebangan terjadi ketika itu mau ditanamin sawit atau enggak. Nah, itu contohnya binary class. Tapi bisa jadi penyebabnya itu banyak, nggak cuma karena plantation, tapi ada case-case lain gitu. Nah, itu bisa jadiin multi class. Selain itu juga ada spatial interpolation. Nah, ini contohnya adalah kita punya data rainfall gitu, yang sifatnya large scale. Scale-nya udah gede gitu. Tapi kita coba untuk nge-samplingnya di area yang lebih kecil. Jadi kita perlu ngelakuin interpolasi kayak gitu. Terus ada change detection, ini biasanya digunakan di data-data SAR gitu ya. Contohnya itu kayak oil spills, land use juga. Terus yang terakhir itu ada segmentasi. Nah ini bisa pakai data optik ataupun data yang selain optik gitu. Contohnya data optik tuh ya kayak Sentinel-2. Terus kalau non optik tuh contohnya kayak Sentinel-1 atau namanya SAR gitu. Nah, untuk flow diagramnya, misalkan kita tuh punya suatu data gitu. Nah, kita bisa specify tuh pingin masukinnya kemana. Misalkan kita butuh ngelakuin registrasi dulu karena perbedaan proyeksinya gitu. Mau nggak mau kan kita harus bikin data itu sesuai dengan proyeksi yang kita inginkan gitu. Nah, setelah itu, kalau misalkan datanya udah diregistrasi dengan benar, ataupun teman-teman udah punya data yang emang udah diregistrasi dari awal gitu. Nah, teman-teman bisa pilih nih mau nyelesain problem yang mana. Misalkan kalau image restoration.
Nah, image restoration ini biasanya digunakan di data-data Sentinel-2 gitu. Kenapa? Karena data Sentinel-2 ini kan data optik. Data optik itu jatuhnya butuh sinar untuk si sensor ini mendapatkan gambaran informasi. Jadi, mau nggak mau, si data itu bakal contain dengan awan. Padahal di bawah awan itu sebenarnya ada beberapa objek lain kan. Nah, contoh image restoration itu adalah mengubah si gambar awan ini menjadi si objek aslinya. Contohnya kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa ke problem yang lain gitu. Misalkan image classification ataupun parameter extraction. Nah, dari situ nanti teman-teman akhirnya jadi paham. Secara keseluruhan tuh eh ini restoration, ini nanti hasilnya oh begini gitu. Jadi ternyata di balik awan itu ternyata objeknya tuh seperti ini. Jadi kita nggak bisa mentah-mentah untuk ambil dari data satelit untuk kita proses lebih tanpa langsung kita analisis tanpa kita proses lebih lanjut kayak gitu. Nah, jadi kita punya kesatuan namanya image understanding. Nah, untuk sources dan challenge-nya, sebenarnya banyak banget sekarang open resource yang teman-teman bisa pakai untuk referensi dalam memahami data-data spasial, terutama remote sensing gitu. Contohnya itu data OpenStreetMap, tapi OpenStreetMap itu biasanya datanya itu lebih ke koordinat gitu ya. Sedangkan kalau Google Earth Engine tuh lebih lebar lagi, jadi nggak terkait cuma data koordinat atau data satelit, tapi juga bisa dari source yang lain gitu, misalkan kayak data Landsat, lalu data SAR dan lain sebagainya itu teman-teman bisa ambil dari Google Earth Engine. Cuma permasalahannya jadi teman-teman harus ngelakuin preproses sendiri gitu. Terus ada juga dari NASA, tapi biasanya ini sangat limited sih. Jadi ini tergantung dari availability-nya dari NASA gitu. Cuman biasanya data NASA itu integrated sama uh, Google Earth Engine gitu. Terus ada data Esri, terus ada Free GIS data sama Lapak GIS dari Indonesia. Itu kalau misalkan teman-teman cuma butuh SHP-nya gitu. Nah, itu teman-teman bisa nge-refer ke Lapakis atau Free GIS. Cuma nanti ada problem yang lain sih. Terus kalau misalkan teman-teman butuh data yang udah sifatnya kayak udah image ataupun raster yang udah di georeferencing gitu, nah teman-teman bisa ambil reference ke Kaggle itu sebenarnya juga ada gitu. Nah, untuk toolsnya sendiri itu juga beragam. Jadi teman-teman untuk bahasa pemrogramannya itu bisa pakai Python, terus pakai SQL atau SQL, bisa pakai MATLAB, bisa pakai JavaScript ataupun bahasa R gitu. Cuman biasanya lazimnya sih kebanyakan lebih suka pakai Python kan. Atau misal teman-teman ada yang punya knowledge di JavaScript, biasanya preferensinya cuma dua itu gitu. Terus untuk tools-nya sendiri, teman-teman bisa pakai QGIS, menampilkan data SHP-nya gitu. Terus juga bisa pakai ArcGIS. Cuma kalau ArcGIS ini berbayar ya, jadi kalau sifatnya QGIS yang nggak terlalu advance dan teman-teman analisisnya ya misalkan nggak sampai bikin kartografi yang sangat detail gitu. Nah, biasanya QGIS pun udah cukup gitu. Terus juga bisa pakai RStudio kalau misalkan teman-teman pakai eh, bahasa R. Kayak gitu sih. Terus untuk challenge-nya ini, yang pertama itu terkait training data ya. Jadi itu biasanya data-data yang open source tuh uniform classification system-nya tuh masih kurang gitu. Contohnya kayak ada case di mana tuh ternyata grassland sama grass atau farm sama land itu tuh ternyata di objek yang sama gitu. Mungkin ada kesalahan di mana si pembuat data itu agak miss gitu terkait ini. Jadi kadang eh, ini bisa bikin rancu si modelnya nanti ketika kita ingin nge-training. Jadi mau nggak mau kita harus nentuin apakah si perbedaan kelas ini mau dijadiin satu atau enggak kayak gitu. Terus juga ada permasalahan di processing datanya gitu.
Kadang kalau misalkan datanya di sensor yang berbeda, misalkan teman-teman mau pakai nih data untuk deforestation gitu. Satunya pakai data terrain, misalkan pakai data DEM. Terus satunya pakai data Sentinel. Terus satunya lagi pakai data Landsat gitu ya. Nah, semua itu kan berbeda ya. Data DEM itu bukan data multispektral atau hiperspektral, sedangkan Sentinel itu multispektral. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan teman-teman mau pakai data, bikin data sendiri, jadi harus ngelakuin preprocessing sendiri gitu. Cuman ada beberapa universitas itu yang eh, bikin semacam open source tapi dengan tanda kutip gitu ya, harus ngikutin term and condition-nya. Itu kemarin saya pernah pakai data dari Stanford untuk cek deforestation, dan itu udah dinormalisasikan, maksudnya udah dipreproses dari mereka dan kita tinggal pakai aja gitu. Nah, itu cukup langka sih case-case kayak gitu. Jadi harus sering-sering cari kalau misalkan teman-teman mau pakai data yang nge-combine banyak banyak hal gitu untuk nyelesain suatu problem. Semacam kayak multimodal gitu. Terus ada low generalization dan difficulty gitu di preprocessing step-nya gitu dari data type. Data type itu kan kalau tadi kan kita ngomongin sensornya ya. Ini data type-nya juga. Misalkan yang satu datanya vektor, terus yang satu datanya raster. Nah, itu perlu dicari jalan tengahnya sih. Teman-teman maunya kayak gimana kayak gitu. Terus yang terakhir itu terkait scarcity dari available datanya di publik sih. Contohnya kayak yang tadi saya sebutin gitu. Nggak banyak eh, pihak-pihak tertentu tuh mau ngepublikasikan datanya gitu. Biasanya itu cuma eh, dikit yang mau ngepublikasikan data-data yang udah mereka pakai riset untuk digunakan kembali oleh orang lain gitu. Dan biasanya data kayak gitu juga ada case imbalance gitu. Jadi kadang mereka ambil time range yang sama tapi nggak ngecek dari distribusi. Misalkan dari pixelnya yang merepresentasikan dari kelas yang digunakan dalam dataset tersebut. Nah, itu sih yang biasanya jadi problem di training datanya. Terus dari segi neural network tuh biasanya juga eh, ag- ag- agak ada kesulitan gitu. Karena kan misalkan kayak kita mau pakai UNet gitu ya. Kan UNet kan base-nya itu kan data ini ya, data apa namanya? Data citra yang untuk biomedik gitu misalkan. Jadi mau nggak mau kita harus ngelakuin tuning ulang misalkan. Kita mau pakai training data dari awal, karena biasanya tuh penggunaan karakteristik fiturnya tuh udah beda gitu. Jadi mau nggak mau kita harus nge-training ulang. Contohnya kayak gitu. Terus low flexibility in adaptive data channel optimization, terus scalable memorinya dan scalable channelnya gitu. Jadi kadang kita perlu nentuin juga terkait eh, apa ya, semacam memori, karena biasanya tuh datanya tuh banyak banget. Jadi misalkan nanti teman-teman nih punya region, misalkan propose di daerah Jakarta. Nah, itu teman-teman harus nentuin tuh scale-nya tuh mau dari misalkan 200 atau 1000 atau 10.000. Karena nanti kalau semakin kecil, biasanya itu potongan dari area yang dicakup itu jadi semakin banyak gitu. Dan itu bakal ngebengkakin eh, proses training modelnya kalau misalkan pakai neural network gitu. Terus ada case yang sifatnya misal kayak pakai multiple inputs dalam satu network, contohnya pakai multimodal gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita melakukan concatenation si input ini sehingga nanti tuh nggak terlalu membebankan di neural network untuk nge-reshape ataupun ngebalikin lagi ke fitur awalnya kayak gitu. Terus yang terakhir terkait model building dan hyperparameter tuning. Nah, biasanya tuh eh, kalau dulu ya di tahun 2021, 2022 tuh agak susah sih nyari paper yang kayak specifically kayak mereka tuh bilang kayak hiperparameter ini tuh bagus untuk data, misalkan data flood atau data deforestation gitu. Terus
ngelakuin hiperparameter yang tepat, terus pilih layer-layer apapun tuh kadang masih susah untuk nyarinya. Cuma kayaknya kalau akhir-akhir ini harusnya sih udah lebih better sih terkait model building dan hyperparameter tuning untuk referensi gitu. Nah, mungkin habis ini kita akan ngelakuin hands-on terkait Google Earth Engine pakai Python. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Oke, kalau belum ada mungkin kita lanjut ke proses hands-on-nya. Di sini teman-teman udah registrasi ke ini belum ya? Ke Google Earth Engine-nya udah punya akunnya kah? Oh, belum. Oke, mungkin teman-teman eh, kita break sekitar 10 menit gitu. Jadi teman-teman sambil prepare untuk registrasi ke Google Earth Engine-nya. Jadi kalau nggak salah di Scale udah dilampirkan sampel kayak PDF-nya untuk teman-teman ikutin registrasi ke Google Earth Engine-nya. Kayak Ya gitu ada sih. linknya ya, ada linknya. Iya, ada. Oke. Izin Bu Mia untuk link apa namanya dokumen registrasi kita perlu akses Bu. Oh, masih belum di grant ya? Oh, Bentar ya. masih restricted. Udah di open di Scale. Cuman kayaknya Google-nya masih restricted ya. Iya, Oh, iya alah. betul. Pantesan. Oke, Sorry. sorry. Pantesan. Bentar, saya open nih. Oke, coba dicoba lagi coba Mas Alfa. Harusnya sih udah dibuka. Ya, bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke, break dulu sekalian. Oke, mungkin Nafas kita break dulu, teman-teman. 10 menit ya.
Halo teman-teman, apakah registrasinya udah berhasil semua? Atau masih ada yang on progress? Masih sedang, Kak. Ini untuk Oke, organisasinya saya nggak bisa nge-add UI, Kak. Gimana tuh? itu pakai email UI padahal. Oh, ini pakai personal, harus pakai yang UI ya, Kak? Kalau mau personal nggak apa-apa sih, berarti nanti sesuaiin aja sama punyamu aja. Bentar. Saya barusan pakai account biasa, bisa kok masukin UI. Bisa ya, Oh Bel? bisa Soalnya ya? saya kalau klik browse di parent Oh, resource itu no organization. iya itu no organization betul. Oh, nggak apa-apa, I- dibiarin aja. itu no. Terus lanjut gitu. Oke. Ya kan? Benar nggak saya Bella? Tadi dari situ Tuh, bisa sih harusnya. no lanjut. Nah, ya kan? Nah, ini yang saya tadi sekalian saya mau nanya, ikutan tutorialnya nih. Create a cloud project tuh Oh, oke, nggak jadi. Kayaknya sih udah. Oke, oke siap. Dan Oke, dicek teman-teman yang mungkin lain udah belum? mungkin saya coba share screen aja ya sampelnya. Bentar. Oke, nanti mungkin harusnya kalau di Fleet Earth Engine defaultnya nanti bisa ada dua sih. Ada yang projectnya misalkan yang tadi seperti Mas Naufal bilang nggak bisa add, mungkin bisa pakai yang ininya nanti. Atau nanti kalau yang bisa pakai UI HID, nanti bisa pilih yang pakai yang ini. Cuma kalau projectnya bisa yang ini aja nggak apa-apa sih harusnya, nggak masalah. Oke, mungkin kita coba lanjut ke code editornya ya teman-teman. Sambil teman-teman coba registrasi dulu aja, kita kenalan dengan interface-nya dulu kali ya, sama Google Earth Engine-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari bawaan Google Earth Engine tuh kita ada UI-nya sendiri untuk eh, ngelakuin data extraction gitu ya. Jadi misalkan kita pingin ke sini nanti misalkan mau ambil data di Indonesia gitu, terus spesifik ke Jakarta, itu sebenarnya bisa lewat lewat sini. Tinggal bikin skripnya gitu misalkan. Oh, bentar, Mbak Bella, saya nyela ya. Oh, Bentar, boleh? silakan. Enggak, Boleh. mungkin untuk bantu teman-teman juga, saya barusan ganti account ke UI, langsung bisa. Jadi ada UI ACID tuh langsung bisa. Jadi mungkin pakai akun UI akan memudahkan kali ya. Gitu Mungkin. Mas Noval ya. Saya barusan ganti akun. Tadinya akun pribadi, sekarang saya ganti akun UI. Baik, Bu. Akan saya coba. Oke, silakan Mbak Bella, maaf. Oke, nggak apa-apa, Bu. Mungkin sambil teman-teman registrasi di sini saya coba buat jelasin terkait interface-nya dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di Google Engine tuh ada interface-nya sendiri, cuman cuman base-nya itu pakai JavaScript gitu, bukan Python. Jadi mungkin kalau teman-teman kurang familiar, mungkin agak akan sedikit membutuhkan waktu untuk understanding gitu terkait eh, bahasa programnya gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman udah merasa familiar dan lebih enak pakai Google Earth Engine, nah bisa pakai Google Earth Engine aja gitu. Karena basically di sini tuh teman-teman bisa ngeran, bisa
ngelakuin analisis langsung di sini tanpa harus lewat ke Google Colab-nya gitu. Nah, di sini juga banyak banget docs-nya gitu. Jadi misalkan teman-teman pingin ngecek apa sih terrain itu gitu misalkan. Nah, di sini juga ada banyak operasinya gitu. Tapi ya itu base-nya pakai JavaScript. Terus di sini juga teman-teman bisa langsung ngelola aset. Nah, jadi tadi kan teman-teman udah punya project-nya gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke aset, itu harusnya ada cloud asset sama bagian legacy asset. Nah, nanti teman-teman bisa eh, bikin shapefile baru gitu. Misalkan pingin nyimpan table baru berupa shapefile gitu ya. Nanti tinggal pilih yang bagian itu, terus pilih nih aset ID-nya mau dimasukin ke project yang base-nya di cloud assetnya atau di legacy assetnya gitu. Kalau pakai legacy assetnya biasanya itu tinggal di sini, tinggal create add project gitu. Nah, nanti tinggal harusnya sih bikin baru gitu. Cuman teman-teman bisa milih aja kayak gitu sih. Nah, kita balik ke sini dulu, pilih source filenya. Nah, kalau pilih source file tuh perlu diingat teman-teman. Di sini tuh extensinya biasanya SHP, DBF, SAX, JPG, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Misalkan kita pingin nambah data di Aceh Tamiang gitu ya. Kita coba simpannya di sini. Terus select file. Terus misalkan di sini saya punya datanya. Sorry, mungkin kita ke Jakarta Utara aja kali ya. Em, administrasi. Oke, misalkan kita ambil ini, terus dipastikan semuanya tuh sama ya teman-teman. Hmm, Nah, ini di sini tuh SHP file must be compatible with DBF or SHX file. Nah, di sini harus ada DBF, SHP, PNG ataupun CPG-nya gitu. Terus kita misalkan ngasih namanya administrasi kecamatan Jakut. Terus tinggal di-upload. Nah, ini biasanya nunggu waktu untuk si Google Edit-nya bisa nambahin datanya gitu. Atau nanti teman-teman juga bisa pakai data yang udah ada di aset QGIS itu kan. Nah, di situ ada Jakarta Utara kalau nggak salah. Nanti tinggal dicoba aja. Kita coba load dulu. Nah, biasanya butuh waktu sih. Mbak Bella, to clarify, ini di loadnya Mm-mm. dari yang mana ya? Dari Sorry gimana Bu? itu loadnya datanya apakah yang kita unggah yang disediakan oleh Mbak Bella, bukan ya?
Iya, yang saya sediakan Bu, Yang di disediakan ya? Google. Ya, yang di Google Heeh. Drive. Terus, Yang, sorry, yang di sini. Nah, di sini. Nanti coba di-download aja, terus nanti coba pilih yang administrasi kecamatan AR gitu. AR itu biasanya mengindikasikan region gitu. oh, Jakarta Utara. Iya. Yang di-select yang zip-nya atau gimana? Perlu diekstrak dulu, Bu. Jadi yang Ekstrak terus dipilih ambil tuh, semuanya? hmm, coba Bukan. tadi tadi saya milih yang sampelnya dulu sih, administrasi kecamatan gitu. Takutnya kalau semua nanti ke load semua gitu jadinya. Hmm. Di ekstraknya tuh di di tempat kita masing-masing atau gimana? Iya, di tempat masing-masing, Bu, di Masing-masing, lokal oke. komputer. Masing-masing, terus di load semuanya. Dipilih yang depannya administrasi reguler gitu sih, Bu. Oke, Administrasi kecamatan AR gitu. oke. Regulernya. Oke, sorry tadi kelupaan pakai SHX ya teman-teman. Jadi yang perlu dicantumin tuh contohnya ini administrasi kecamatan AR 25 CPG, lalu DBF, PRJ, SHP sama SHX. Kalau di Google Earth Engine, kalau misalkan upload SHP harus dibarengi dengan DBF sama SHX. Terus kita coba untuk namain lagi kecamatan. Terus ini saya masukin di sini. Terus ini sama-sama tinggal di-upload. Biasanya butuh waktu sih. Biasanya kalau mau cek sih bisa pakai. Maaf Mbak, tanya dong. Tadi filenya Oh, apa aja boleh. yang diupload ya? Yang administrasi kecamatan underscore 25 kalau nggak salah. Terus itu yang diupload itu D, eh, SHP, SHX, CBG, DBF. Terus SHX, terus SHB, SHP, PRJ, DB, ya, DBF. CPG. Oh, no, DBF. Bentar. Saya coba tulis di sininya dulu bentar ya. Iya, iya. Semua yang namanya sama aja masalah nggak? Karena tadi saya load semua yang namanya sama gitu loh. Administrasi apa-apa gitu. Pokoknya yang judulnya sama semua saya upload semua. Oh, boleh gitu. Gitu boleh Gitu, sih. gitu Mas Gilang, Hmm. Iya, biar iya, nggak iya. ini. Heeh. Berarti yang kecamatan semua diupload aja gitu ya Bu ya? Iya.
Yang judulnya sama ya Mas ya, kan judulnya beda-beda Iya. tuh. Nah, ini takes 2 minutes ya, Mbak Bella. Ini dua Bella, dua menit baru muncul nih loadingannya. Oke, Takes nyambungnya time ya, berhasil. takes time Ya, tapi emang ya. text time. Mm-mm. Oke. Oke. Eh, nah, punya saya belum muncul-muncul. Nah, ini kayak kalau muncul kayak gini berarti belum ada asetnya gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah muncul asetnya, misalkan contohnya kayak ini, ini berarti maksudnya tuh tabelnya itu udah ada, udah ke register gitu. Jadi bisa dipakai untuk proses berikutnya gitu. Nah, mungkin itu sih sampel contoh di apa namanya penggunaan di Python, sorry, di JavaScript yang via interface-nya gitu. Nah, sekarang mungkin kita bisa hands-on ke Python-nya aja kali ya. Nah, jadi ini lebih gampang harusnya. Tadi kan teman-teman udah download save files-nya kan ya? Nah, nanti tinggal di running aja, tinggal di-upload filenya ke sini. Misalkan ini yang contoh Aceh Tamiang gitu ya. Upload. Oke, terus kita ini. Itu text time sih. Oke, sambil kita memang agak lama mungkin di punya saya. Kita coba di sini aja. Oke, mungkin sambil menunggu ini ya teman-teman, aku coba jelasin codingannya gitu. Jadi di sini tuh kita harus punya save filesnya gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk load save file yang sifatnya tuh region gitu. Nah, di sini, oh sorry, yang merupakan daerah administrasi. Nah, habis itu kalau misalkan kita coba untuk nampilin daerah administrasi yang ada di Aceh Tamiang, itu gambarnya tuh akan jadi kayak gini. Nah, setelah itu kita coba untuk authenticate. Jadi, tadi kan teman-teman udah berhasil ya, apa namanya, bikin project, terus nanti tinggal dimasukin ke sini, disesuaikan dengan project yang udah terdaftar. Jadi misalkan tadi itu di sini namanya misalkan EE Jundu gitu, berarti nanti perlu diganti gitu. Karena nanti sesuai dengan autentikasi akun Google teman-teman yang pakai, yang kalian pakai gitu teman-teman. Ini kita coba load.
Oke, ini agak takes time. Oke, nanti kalau misalkan tadi kan teman-teman udah nyoba buat masukin SHP-nya ke apa namanya ke sini ya. Nah nanti eh, disesuaikan dengan nama teman-teman pakai itu. Jadi kalau misalkan tadi namanya Kabupaten Aceh Tamiang, berarti nanti ditulisnya Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Nah, nanti tinggal di running aja untuk menampilkan eh, proyeksi dari SHP-nya terhadap mappingan di Google Earth Engine-nya kayak gitu. Oke. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai Jakarta Utara, nanti tinggal di-upload aja di sini di drive di drive-nya gitu. Terus nanti tinggal diganti sesuai nama filenya gitu. Nah, tadi kan kalau nggak salah Lapagis Jakarta Utara bla 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 gitu kan. Nah, nanti tinggal diubah aja gitu. Oke, ini sepertinya udah berhasil upload. Kita coba running yang ini dulu. Kita perlu nge-unzip dulu soalnya. Nah, kalau ini udah muncul, kita bisa rerun lagi yang ini. Ini contohnya ya teman-teman terkait eh, penampilan mapping dari hasil SHP-nya yang ada administrasi di namanya gitu. Terus kita coba untuk melakukan mapping langsung berdasarkan data SHP yang udah kita upload di Google Earth Engine-nya gitu. Nah, contohnya kayak gini, di mapping seperti ini ya teman-teman. Terusnya sama dengan yang ditampilkan di mapping di awal. Lalu kita coba untuk melakukan analisis di data Sentinel-2. Nah, di data Sentinel-2 itu kan tadi saya pernah katakan kalau misalkan di data Sentinel-2 itu ada cloud-nya. Jadi mau nggak mau kita harus melakukan peremovean cloud awan itu sendiri gitu. Sehingga nanti nggak menghilangkan objek yang seharusnya ada. Contohnya kayak gitu. Nah, lalu di sini kita coba untuk nge-load dan nge-preproses data Sentinel-2 yang mau kita pakai. Nah, ini tujuannya kita pakai untuk nge-analisis NDBI sama NDVI-nya gitu. Nah, kita perlu tahu before date sama after date-nya gitu. Jadi kita pingin ambil data tuh areanya di mana aja sih gitu. Nah, lalu untuk filternya di sini tuh maksudnya apa? Jadi tuh kita coba ambil eh, filter yang percentage cloud-nya itu ada di 95% gitu. Nah, lalu kita coba untuk nge-clip berdasarkan area yang udah kita pilih gitu. Kan tadi FC merge-nya itu di daerah eh, Aceh Tamiang ya contohnya. Nah, nanti kalau teman-teman nyoba yang Jakarta Utara, nanti tinggal disesuaikan aja. Kita coba running. Nah, selain itu juga di sini ada data dem. Nah, data dem ini gunanya untuk ngecek elevation, slope, maupun aspek dan terrainnya gitu.
Jadi sifatnya lebih ke kecuraman atau kelandaian dari suatu area di muka bumi gitu. Nah, selain itu juga kita perlu ngelakuin namanya Gaussian kernel. Ini tuh digunakan untuk menetralkan atau menormalisasi hasil dari eh, elevation. Jadi kan kalau kita tahu elevation itu kan sifatnya kan berdasarkan derajat gitu kan. Cuman kita perlu tahu dalam bentuk unit metersnya. Jadi mau nggak mau kita harus eh, nge-transform itu gitu. Karena source dari datanya sendiri itu sama, kita pakai dari DEM dari NASA kayak gitu. Dan DEM itu bisa dipakai buat perhitungan elevation, slope, aspek sama terrain. Nah, setelah itu kita dapat semacam mass dari slope-nya. Slope-nya ini tuh maksudnya kita itu untuk operasi greater than itu. Berarti maksudnya adalah greater than dari 10 derajat. Kalau ini greater than dari 0,05 derajat gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke eh, sini. Selain itu, data DEM itu sebenarnya juga mengandung data water mass. Di sini kita tinggal pilih fitur SWB-nya. Lalu untuk RGB bands-nya kita ambil dari Sentinel-2A untuk bands B4, B3, sama B2. Nah, itu representasi dari RGB-nya. Kayak gitu. Nah, nanti untuk perhitungan NDVI-nya seperti ini. Jadi kita pakai band B4-nya, which is ini band merahnya. B8 itu kalau nggak salah adalah short wave-nya dari Sentinel-2 gitu. NDVI itu gunanya untuk apa? Ini tuh gunanya untuk menghitung vegetasi indeks dari suatu area gitu. Sedangkan kalau NDBI itu menghitung indeks dari bangunan yang ada di muka bumi. Sedangkan kalau NDWI itu untuk area airnya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita coba zoom in. Nah, di sini kan banyak ya. Kita coba select yang data merge region-nya dulu. Di sini contoh merge region-nya, terus di sini ada data sentinel-nya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan datanya itu ada putih-putihnya gitu ya. Nah, ini tuh indikasi kalau sebenarnya itu awan gitu. Jadi mau nggak mau nanti ketika teman-teman mau ngerjain project tertentu dan pakai data Sentinel-2 itu perlu di masking lagi gitu. Terus ini ada data aspek. Dia nggak mau muncul. Sepertinya something wrong. Oke. Ini contoh dari Sentinel-2 RGB-nya, terus ini data slope-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau ternyata tuh kita bisa mengatakan bahwasanya eh, di sini tuh di daerah Aceh Tamiang tuh banyak daerah-daerah yang elevasinya tuh tinggi gitu. Slope-nya tinggi dan elevasinya tinggi sih harusnya. Nah, kayak gitu. Terus NDWI di Aceh Tamiang tuh kayak gini. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya perairannya tuh kebanyakan di pojokan sini, yang dekat dengan laut gitu. Paling cuma beberapa daerah yang dekat dengan eh, elevasi yang tinggi gitu. Berarti ini which is bukitan atau
pegunungan. Tapi kan biasanya kalau daerah Aceh tuh kayaknya lebih dekat sama bukit nih teman-teman. Jadi kayak gitu. Terus kita bisa juga lihat NDBI-nya. Nah, kalau kita lihat tuh sebenarnya ini agak pewarnaan yang salah ya. Cuman kalau dilihat tuh harusnya eh daerahnya tuh pembangunan indeksnya tuh relatif lebih sedikit gitu, nggak sebanyak di Jakarta. Kalau dilihat ya, kan ada daerah kuning yang pucat sama daerah kuning yang ini, dan itu didominasi sama daerah kuning yang pekat gitu. Terus kita masuk ke sini NDVI. Nah, kita bisa lihat kalau vegetasi indeks di sini tuh banyak itu pada tahun berapa ini kemarin? Pada tahun 2019 dan 2020. Jadi ketika di tahun-tahun ini tuh vegetasinya masih bagus, berarti eh, cakupan pohon-pohonnya masih lebih banyak gitu. Oke, terus kita lanjut ke sini. Kita juga bisa cek value-value bandnya tuh kayak gimana di sini juga. Kayak gitu sih. Terus kita masuk ke sini. Nah, tadi kan kita untuk pengelolaan di Sentinel 2-nya itu kan untuk perhitungan NDVI, NDBI, dan NDWI itu cuma bisa dipakai di data optik ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa relate dengan data selain optik. Nah, kalau yang ini kita pakai data Sentinel-1, dia itu pakai data memakai sensor gelombang magnetik, gelombang mikro. Jadi dia bisa menangkap informasi baik di malam hari ataupun siang hari ataupun pagi hari gitu. Jadi nggak terlalu depend dengan optik. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, ini kita coba untuk melakukan analisis apakah terjadi landslide gitu nggak sih di daerah Aceh Tamiang gitu pada eh, tahun segini, pada tahun di antara sini sama sini. Jadi kita punya data before-nya segini dan after-nya tuh segini gitu. Ini maksudnya pre-flood ya. Ini, sorry, next slide. Next slide. Nah, kayak gitu. Terus di sini dia melakukan perhitungan untuk menghitung eh, areanya, cakupan areanya berdasarkan nilai mediannya, baik di masing-masing eh, pre pre-landslide-nya sama post-landslide-nya. Nah, dari situ kita coba untuk menghitung rasio dari eh, landslide-nya dengan memasukkan informasi watermass dan slope serta kurvatur yang udah kita dapat dari data DEM di awal. Kayak gitu. Terus kita coba hitung persentilnya dengan nilai 90, 95, dan 99. Terus kita di sini coba untuk ambil landslide yang areanya tuh di 99 persentil gitu. Cuman kenapa ini tidak muncul? Sebentar ya. Ini
Oke, Samho ini harusnya muncul, cuman kayaknya GI-nya lagi lambat. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman?